Perkenalkan, nama saya Ayoga Ginestiar Tristan yang 67 2020 249 akan mempresentasikan tugas individu saya yang berjudul komponen sistem operasi. Pada umumnya, sistem operasi memiliki komponen seperti berikut, yaitu manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen file, manajemen perangkat input-output, manajemen penyimpanan sekunder, proteksi sistem, jaringan, dan common interpreter system. Selanjutnya ada manajemen proses. Proses merupakan keadaan pada saat suatu program tengah dieksekusi. Proses menggunakan sejumlah sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut meliputi memori, perangkat input-output, CPU time, serta data. Sistem operasi bertanggung jawab pada kegiatan yang berkaitan dengan manajemen proses. Contoh, menunda atau melanjutkan suatu proses, menyediakan mekanisme yang dibutuhkan untuk proses dan sinkronisasi, serta menyediakan mekanisme yang dibutuhkan untuk proses dari komunikasi. Manajemen memori. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat input-output. Sistem operasi berperan pada aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, diantaranya memilih program yang akan di-load ke dalam memori, mengalokasikan ruang memori sesuai kebutuhan, serta menjaga track dari memori ketika digunakan. Manajemen file. File atau berkas adalah representasi program dan data yang berupa kumpulan informasi yang saling berhubungan dan disimpan di perangkat penyimpanan. Sistem operasi harus dapat melakukan operasi-operasi pada berkas. Sistem operasi melakukan manajemen file dan beberapa hal, diantaranya pembuatan berkas atau direktori, penghapusan berkas atau direktori, menyimpan dan memindahkan berkas pada penyimpanan sekunder. Manajemen sistem input-output. Pekerjaan utama yang paling sering dilakukan sistem komputer selain komputasi adalah manajemen input atau output. Fungsi sistem operasi dan manajemen input-output adalah satu, penyanggaan atau buffering yang menampung data sementara dari atau ke perangkat input-output. Yang kedua, ada penjadwalan atau scheduling, yakni melakukan penjadwalan pemakaian input-output sistem supaya lebih efisien. Selanjutnya, menyediakan driver, yakni untuk perangkat umum dan khusus yang digunakan agar sistem operasi dapat memberi perintah untuk melakukan operasi pada hardware input-output. Manajemen penyimpanan sekunder bertujuan untuk keamanan, efisiensi, dan optimalisasi sarana penggunaan penyimpanan sekunder. Aktivitas-aktivitas yang menjadi tanggung jawab sistem operasi dan manajemen penyimpanan sekunder diantaranya menyimpan berkas secara permanen, menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor, memori virtual, serta penjadwalan disk. Selanjutnya ada proteksi sistem. Mekanisme sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek yang diproteksi dalam sistem operasi. Layanan sistem operasi yang berkaitan dengan proses proteksi sistem yaitu administrasi pengguna dan pemberian hak akses atas file. Selanjutnya ada keamanan. Berfungsi melindungi data-data dari pihak-pihak yang tidak berhak merupakan hal penting bagi sistem operasi. Aspek keamanan. Aspek keamanan meliputi aspek ancaman. Contohnya denial of service. Lalu ada aspek penyusup. Contohnya hacking, cracking, serta malware. Selanjutnya ada aspek musibah, yaitu hal-hal non-teknis atau musibah. Selanjutnya ada kerusakan perangkat serta kelalaian dari penggunanya itu sendiri. Jaringan. Sistem terdistribusi adalah komponen prosesor yang tidak berbagi memori. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya, diantaranya peningkatan kecepatan komputasi, peningkatan penyediaan data, serta peningkatan keandalan. Common Interpreter System. Mekanisme untuk menerima instruksi dari pengguna serta menerjemahkan instruksi tersebut ke instruksi mesin yang dikenal oleh mesin. Merupakan sistem program terpenting dari OS yang bertindak sebagai antarmuka antara user dan OS. Sekian, terima kasih.